صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Assalatu wassalamu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ya Rabbi bi Mustafa kalimatu sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Mustafa dalim maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Barik alaihi. Hadirin saudara-saudaraku yang aku hormati, selanjutnya mari kita sama-sama buka mata hati kita tenangkan jiwa dan raga kita resapi penjelasan tentang keutamaan berpikir dalam upaya memperoleh pemahaman yang sejati. Bersumber dari kitab Minhajul Rasyidin karangan Syekh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, sampaikan oleh guru kita Bapak Ustaz Al-Farsi. Padanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada au yadzakkara syukura. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikum laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bidiya'in afala tasma'un. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmada ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskununa fihi afala tubsirun. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu anhum wa bi sannatil muttasil ilal imamil muallif rahimallahu ta'ala fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal futuh wal munuh war rusu wa taubatan nasu wa salahal jasadi wa hadratil mukarramin wal muhtaramin, segenap
para alim, para ulama, para asatiz, segenap dewan guru yang sama kita hormati, kita banggakan, kita cintai, khusus pada guru kita Bapak Ki Haji Mamun Adung, matanallah bituli hayati wa murabbi ruh, amin. Segenap orang-orang tua kita yang senantiasa kita doakan semoga terus Allah berikan kesehatan, sehat walafiat, bisa menjalankan semua ibadah, bisa istiqomah, dan senantiasa bisa menjaga nilai-nilai kebaikan hingga di akhir hayat, amin. Wabil khusus pada segenap pengurus Majelis Talim Al-Aqobah dari Ketua Umum dan segenap jajarannya serta rekan-rekan Hamas, wabil khusus kepada segenap Dewan Penasehat, Dewan Pembina, wabil khusus kepada Bapak Haji Agus, Usbana, Bapak Wandi, Bapak Haji Untung dan segenap pengurus lainnya, wabil khusus kepada Ustadz Akhirul Kiram Ustadz Sulaiman, Bapak Ramayadi sebagai tim konten kreator nih, ya, dari media sosial kita. Mudah-mudahan berangkat dari hal yang kecil, mudah-mudahan insya Allah menjadi jauh lebih besar dan kemanfaatannya bisa menebar bukan hanya di darat tapi juga di udara. Karena berjuang hari ini rasanya cukup sangat menjanjikan. Mudah-mudahan dengan kita menggunakan IT, teknologi komunikasi dan media sosial, mudah-mudahan dakwah ini terus berkibar, tidak hanya di darat tapi terus berkibar di udara, ya, melangit bahasa zaman sekarang. Bukan hanya kita yang berada di lingkungan kita, tapi dimanapun orang yang ketika dia buka di media sosial, maka dakwah kita bisa didengarkan, bisa disimak, ya. Makanya ada dua manusia yang maju di akhir zaman, manusia yang menguasai teknologi, dia akan maju, sukses. Yang kedua, informasi, ya inilah media informasi, Pak, ya. Mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala berada kita dari tempat yang sederhana ini, dari kajian-kajian kita terus menebar kebaikan, dan sejatinya mudah-mudahan ini akan menjadi saksi nanti kita di yaumil qiyamah dalam rangka niat baik kita untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan ilmu kepada siapapun orang-orang yang tidak berada dekat dengan kita dan terus menebar kebaikan dan dakwah. Mudah-mudahan ini akan menjadi sesuatu yang menjadi amal soleh bagi kita, dan kelak di yaumil qiyamah kita akan peroleh nilai-nilai kebaikan dan nilai pahalanya si Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Pada pagi hari ini sesuai dengan tema yang tadi disampaikan oleh Ustaz Sulaiman, berpikir dalam upaya memperoleh pemahaman yang sejati. Semua apa yang kita nikmatin hari ini adalah hasil sebuah pemikiran, hasil sebuah karya yang melalui proses panjang dari sesuatu yang dipikirkan. Bahkan mics atau speaker atau pengeras suara yang kita gunakan hari ini dengan sesuatu yang sederhana, maka ini bisa terdengar, ya, bisa di tempat-tempat yang jauh. Bahkan HP yang kita gunakan hari ini yang dulu mungkin sesuatu yang biasa, tapi pada hari ini dengan mengolah pikiran, orang terus berpikir bagaimana caranya meningkatkan sesuatu yang sudah baik menjadi jauh lebih baik, sesuatu yang sudah
hebat menjadi jauh lebih hebat. Terus berpikir manusia. Ya, ini menggunakan logika, menggunakan akal, proses berpikir yang menghasilkan sebuah karya yang luar biasa. Akhirnya HP dari yang jadul banget di zaman dulu yang hanya sekedar bisa nerima SMS, ya, sampai sekarang sudah bisa menggantikan puluhan bahkan ratusan teknologi. Dulu orang kemana-mana mesti harus bawa kalkulator, ya, untuk bisa menghitung cepat dengan jumlah digital sampai tidak terbatas 24 digit. Orang harus bawa kalkulator. Sekarang orang bekerja nggak mesti harus bawa kalkulator karena sudah tergantikan kalkulator itu. Cukup dengan buka aplikasi kalkulator di HP kita cukup. Mau berapa banyak digitnya? Ya, jadi nggak perlu lagi kita beli kalkulator, Pak. Makanya orang-orang yang jual kalkulator nggak laku sekarang, Pak. Karena sudah tergantikan sama HP. Dulu orang rame-rame beli radio mini kompo, dari radio yang zaman dulu banget jadul sampai yang paling mutakhir, ya, sound system mini kompo yang paling mahal, ya. Bahkan sekarang ada namanya home theater, Pak, ya. Jadi suaranya itu menggelegar, Pak. Jadi kayak di teater, kayak kita nonton bioskop dulu suaranya seperti itu, Pak. Ya, kita beli alat home theaternya mahal, Pak. Sekarang nggak perlu, Pak. Cukup dengan HP. Ya, mau apa di HP, Pak? Sudah beratus teknologi tergantikan dengan HP. Kenapa itu? Itu adalah sebuah karya manusia menggunakan olah pikir. Ya, makanya ada di salah satu pendapat ulama diambil dari intisari hadis, ya, syukran. Orang yang nggak sempat tahajud, dia bangun tidur lalu berpikir, lalu dia tidak lakukan sholat tahajud, maka ketika dia berpikirnya positif untuk kebaikan akhirat, berpikir untuk kemaslahatan manusia, maka nilai tahajudnya sudah tergantikan karena sejenak dia berpikir buat kemaslahatan akhirat. Jadi tergantikan nilai tahajudnya dengan berpikir, Pak. Atau kita membuat sebuah karya, nggak tidur semalaman, karya itu akan sangat bermanfaat buat kemaslahatan manusia, buat peningkatan nilai-nilai ibadah, untuk mengingatkan manusia bagaimana manusia kembali kepada Allah nanti, bertanggung jawabannya di akhirat. Dia buat karya itu sampai dia tidak bangun malam, tidak tahajud, maka karyanya itu bisa menggantikan nilai-nilai tahajud malam. Subhanallah. Jadi betapa luar biasa. Makanya Al-Quran saya coba telusuri, coba teliti, berapa banyak sih bicara ayat yang khusus bicara tentang hebatnya berpikir, dahsyatnya orang-orang yang menggunakan akal, logika, dan pikiran menghasilkan beribu-ribu karya. Ternyata Al-Quran itu secara universal, secara global, dengan konteksnya berbagai macam, itu ada 750 bentuk kata berpikir di Al-Quran. 750 bentuk kata berpikir yang tidak menggunakan kata tafakkur atau tadabbur, ya, tapi tujuannya mengilustrasi bagaimana hebatnya berpikir. Itu 750. Tapi secara kontekstual, secara literal, yang langsung menggunakan ayat dengan kata-kata, dengan sinteks atau dengan sintak, dengan kata-kata langsung dengan kalimat tafakkur, ya, tadabbur, ta'akul, dengan menggunakan fa'tabiru ya ulil absor, ya ulil albab, ya, itu ada 18 ayat di Al-Quran secara spesifik. Begitu juga kalimat tadabbur. Lalu kita berpikir sejenak, apa sih antara tafakkur dengan tadabbur?
Ya, kemarin kita ada acara tadabbur alam, bukan tafakkur alam. Kenapa harus tadabbur? Nah, ini dua konteks ayat, dua konteks kalimat yang berbeda. Ya, tapi menghasilkan hasil yang sama. Ya, kalau berpikir artinya menggunakan intuisi, menggunakan logika, menggunakan keilmuan, ya, yang kemudian menghasilkan pemahaman. Itu berpikir. Jadi baru pada materi awal. Kemudian bagaimana menghasilkan orang itu menjadi seorang hamba yang baik, menjadi orang yang soleh, orang yang punya karya, karyanya bermanfaat pada orang lain. Dia punya hidup, hidupnya sama dengan orang lain, tapi bagaimana dia menciptakan hidupnya bisa berbeda dengan orang lain, punya kualitas, punya nilai yang berbeda dengan orang-orang lain, hidupnya dia dengan karya berpikirnya, supaya dia bisa mengaktualisasi dirinya, punya kualitas, punya kuantitas yang berbeda dengan orang lain. Dia gunakan pikirannya, dia tadaburi dalam kehidupannya. Tadabur itu hasil manifestasi dari berpikir. Jadi kalau kita kemarin tadabur alam, yang kemudian saya singgung di sekilas tausiah saya, ini hasil setelah 5 tahun kita kumpul bareng melakukan kajian-kajian di Majelis Ta'lim Al-Aqobah. Tadabur itu adalah hasil manifestasi berpikir kita, kajian-kajian kita selama sekian tahun di taklim kita yang secara teori. Nah, ini teori, Pak. Ya. Tapi kita sudah melakukan ya aktivitas yang merupakan hasil atau manifestasi dari teori-teori kajian kita. Nah, salah satu bentuk manifestasinya adalah tadabbur kemarin, Pak. Kita memahami apa yang diajarkan guru kita, betul nyata ternyata ini laut ternyata sudah tercipta jutaan tahun yang lalu. Ini laut makhluk Allah yang tercipta sudah begitu lama, ya, begitu beribu manfaat yang Allah ciptakan dari keberadaan laut. Terus berpikir, Pak, ada apa makhluk di bawah laut? Berapa banyak, berapa miliar jumlah mereka? Untuk apa diciptakan jumlah mereka yang begitu luar biasa? Terus berpikir menggunakan logika, menggunakan akal, menggunakan pikiran. Pasti kita yang berujung, apa berujungnya? Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah betapa agung dan besarnya Sang Pencipta, dialah Allah Subhanahu. Betapa kecilnya kita yang selama ini merasa hebat dan merasa paling gede, paling hebat. Sampai kita hari ini tidak mau taat sama Allah, tidak mau sujud di hadapan Allah, padahal kita ini bukan siapa-siapa. Baru berhadapan dengan makhluknya yang bernama laut. Belum alam jagat raya, tata surya. Ya, subhanallahu akbar. Kita gunakan pikir yang menghasilkan tadabbur dan menghasilkan karya. Nah, kita kolaborasi antara tafakkur dengan tadabbur, maka menghasilkan manusia-manusia yang beriman, manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak hadirin rahimakumullah. Qad amarallahu subhanahu bitafakkur wa tadabbur fi kitabihil aziz. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala enggak kurang-kurang mengingatkan kita sebagai hambanya, senantiasa Allah ya memerintahkan kepada kita untuk apa? Tafakkur. Tafakkur itu dari kata fakaro, Pak. Bila bitasdid, enggak gunakan tasdid, fakaro biasa. Berpikir sederhana. Ya, seperti anak kecil berpikir bagaimana caranya dia bisa menggapai sesuatu. Berpikir itu fakaro. Tapi kalau kita yang sudah beranjak dewasa untuk mendapatkan sesuatu yang lebih, dia berpikir keras. Fakaro menggunakan tasdid. Nah, tafakaro ini ala wazni tafa'ala, sulasi mazid. Ya, bukan sulasi mujarrad. Karena dengan tambahan ta di awal dan tasdid di tengah. Tafa'ala ay tasyarraka ay takaffara ay tadabbaro. Jadi ada dua sulasi, makanya sulasi mazid.
Ada 3 tambahan, ada 2 tambahan ya. Tafakkara yang berarti berupaya keras menggunakan berbagai hal yang kita miliki, akal, pikiran, hati, nurani, mata, hidung, telinga, seluruh organ tubuh kita gunakan, kita fasilitasi untuk menjadi alat berpikir kita. Ya. Jadi mata kita gunakan sebagai media berpikir. Dengan efek melihat, maka kita memperoleh pemahaman. Dengan melihat bisa jadi paham. Dengan mencium kita bisa jadi paham. Dengan memegang bisa jadi paham. Ya, itu artinya menggunakan seluruh organ tubuh kita gunakan untuk memahami. Itu tafakkur namanya, Pak. Ini kita duduk sejenak di sini. Ketika mendengar kajian, maka bekerjalah otak kita. Gunakan pikiran kita. Bagaimana ilmu ini supaya kita dengar dari telinga kita lihat bagaimana guru kita menjelaskan, tapi paham di tempat ketika kita duduk berhadapan dengan guru, tapi bagaimana caranya menjaga ilmu ini supaya tidak hilang sampai di rumah, tidak lupa sampai di rumah. Entar ketika kita tanya sama teman lupa, wah lupa sama juga ya, kita lupa semua. Nah, bagaimana caranya supaya nggak lupa? Berpikir. Ya, makanya ada manusia-manusia yang cerdas. Bagaimana dia menggunakan akal pikirannya? Ya, dia gunakan asas tadi, manfaat dari menggunakan teknologi. Dia catat. Ya, kalau HP, ada HP itu ada namanya di Notepad namanya, Pak. Di Notepad itu dia bisa catat di HP. Atau dia menggunakan fasilitas rekaman, record, ya, di record lewat HP, direkam, Pak. Jadi suara ini terdengar semua, dan dia bisa ulang di rumah sambil tiduran, sambil iseng-iseng di rumah, bengang-bengong didengerin tuh kembali. Nah ini Pak Rama ini luar biasa, Pak. Bagi kita yang kagak ngaji bisa lihat, Pak, reviewnya. Ada, Pak, tinggal like, ya, share and subscribe. Nah itu Pak, saya lihat ini like-nya nih pada malas nih Bapak-Bapak ini. Apa memang nggak punya HP, Pak, malas buka HP, Pak. Dari dibuka 18 sampai sekarang masih 18 juga. Jarang pada buka nih Bapak-Bapak ini. Padahal ada yang berapa detik itu, Pak. Ya, para ama itu buka itu seharusnya di subscribe, Pak, di likes, Pak. Ya biar nanti orang-orang lihat juga. Saya juga sering buka YouTube, tiba-tiba ada Pak Kiai ada. Nah, kadang saya juga ada, saya kata orang ini siapa ya? Saya nggak kenal saya, Pak. Ada di YouTube, Pak. Itu bukan hanya di Gang Jambu, Pak. Ternyata di Malaysia juga ada itu kita, Pak. Di Amerika ada gitu itu. Karena YouTube ini mendunia, bukan hanya di sini, Pak. Orang-orang Amerika kenal kita, Pak, gara-gara YouTube, gara-gara Pak Rama. Ya membuat ini, Pak. Ya, dia simpan, dia rekam, lalu dimasukkan ke YouTube, Pak. Dan itu kalau sampai jumlahnya 100.000 bisa dapat duit, Pak Rama, Pak. Karena jumlahnya masih puluhan, ya jauh dari, masih tangeh, Pak, kemana-mana masih, ya minimal 1.000 baru dapat, Pak. Tapi kalau udah kayak KDM tuh Pak dapatnya miliaran, Pak, sebulan. Nah ini ngaji nanti kita di puncak tiap hari, Pak. Kalau dapat sebegitu, Pak. Makanya subscribe, Pak, jangan malas-malas, ya. Baik, kita lanjut, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 191, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini surah Al-Imran ayat 191, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa zikrullah, mengingat Allah. Ya, senantiasa berusaha, berupaya di setiap waktu, kapanpun, dalam kondisi apapun, bahkan dijelaskan kiamat dalam keadaan ketika dia berdiri, dia bekerja, beraktivitas, nyupir, ya. Kemudian apapun pekerjaannya, kiaman, sedang beraktivitas, sedang gerak, sedang sibuk, ya, masih terus ingat Allah, nggak lupa kepada Allah. Hatinya berzikir, ya,
mata, telinga, hidung semua digunakan untuk terus bagaimana caranya supaya terus bisa ingat Allah. Qiyaman, ya, wa qu'udan, bahkan ketika dia tidak beraktivitas, duduk. Sudah nggak jadi pejabat, nggak sibuk, nggak pergi sana sini, ya, duduk di rumah artinya pensiun, nggak ngapa-ngapain, nggak punya aktivitas, bahkan dalam kondisi yang tidak sehat, dia sakit, tapi tidak kosong hati dan batinnya, yazkurunallah, dia terus berzikir kepada Allah. Ini orang-orang yang begini disanjung sama Allah, Pak, dipuji sama Allah, ya. Wa ala junubihim, bahkan ketika dia menjelang tidur, berbaring di rumah, matanya doang yang bisa bergerak, badannya doang nggak bisa bergerak, stroke, sakit, nggak punya aktivitas, udah ngapa-ngapain, ya, udah bete, tau bete, Pak? Bete, pensiun, udah pensiun, ya, yang pensiun, Pak, udah nggak punya aktivitas di rumah, mau kesana sini juga bingung. Ya, teman udah mulai menjauh, tapi makanya hebatnya silaturahmi, Pak. Kalau sudah begini nih punya teman kita, ya. Bagaimana itu orang-orang model seperti itu? Orang-orang yang senantiasa terus dalam kondisi apapun, bahkan ketika dia mau berbaring, sampai ketika dia tutup matanya menjelang tidur, dia terus yazkurunallah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ketika dia berdiri, ketika dia beraktivitas di daratan, di lautan, di udara, dimanapun ketika dia berada, terus berpikir tentang apa? Fi khalqis samawati wal ardh, dalam proses penciptaan langit, 7 lapis langit dan bumi. Bumi yang kita pijak ini kata kita udah gede banget, Pak, luas banget. Jangan lagi bumi, kampung kita aja nih, Gang Jambu, dari ujung ke ujung jalan kaki capek kita, ya, luas, ya, kelurahan luas, kecamatan tambah luas, belum lagi kota kabupaten tambah luas, ya, belum lagi provinsi tambah luas, belum lagi, Masya Allah Akbar, ini bumi begini luasnya. Padahal kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kau berpikir, ketika kau berpikir tentang bagaimana ciptaanku, merasa kau anggap hebat, padahal aku yang menciptakan jauh lebih hebat. Kalau kau berpikir, kalau pengen tahu bagaimana hebatnya aku, kata Allah, kalau pengen tahu bagaimana besarnya aku, kata Allah, kan aku adalah akbar, aku adalah a'zam. Bumi yang kuciptakan itu kalau ibarat kata, ya, kacang hijau kau lemparkan ke gurun pasir yang maha luas, itulah bumi yang kuciptakan yang kata kau besar, ya. Kacang hijau, Pak, kacang hijau dilemparkan gurun pasir, itulah bumi, ya. Lalu kata kita tuh tata surya yang jumlahnya miliaran, besar, Pak, besar menurut kita, bumi aja besar, belum lagi tata surya, belum lagi galaksi yang jumlahnya miliaran, itu benda langit. Ada satu benda yang besarnya berpuluh-puluh kali bumi, Pak. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh makhluk bumi yang bernama planet-planetnya, galaksi-galaksinya, kalau digabungkan menjadi satu, ya, termasuk bumi, dilemparkan dengan laut, dilemparkan dengan besarnya langit pertama saja baru, Pak, seluruh tata surya yang ada ini dilemparkan, dia seperti besarnya kacang hijau dilemparkan ke gurun Sahara. Seluruh tata surya yang ada ini, Pak, dilemparkan ke langit pertama baru, Pak, belum langit kedua. Begitu juga seluruh ada apapun yang di langit pertama dilemparkan langit kedua seperti kacang hijau yang begitu, Pak, sampai bagaimana sampainya ke langit ke-8, Sidratul Muntaha, Pak. Subhanallah. Lalu di mana keberadaannya Allah? Allah meliputi semua. Allah berada di kursinya, di singgasananya itu meliputi semua. Seluruh makhluk dari langit ke-1, langit ke-2, langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha, Rabbul A'la, kalau digabung dia besarnya cuma seperti kacang hijau dilemparkan. Berarti bagaimana besarnya Maha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpikir, ya.
Lalu bagaimana dengan posisi kita? Nah, ini saya bilang tadi, Pak. Makanya kita akan menjadi manusia yang sejati, yang menemukan Islam, menemukan iman, menjadi manusia yang bertakwa, akan menemukan keberadaan Allah dengan menggunakan akal. Makanya berpikir, ya. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maha suci Engkau ya Allah. Kau ciptakan apa saja di jagat raya ini, dari sesuatu yang paling kecil yang seolah tidak manfaat, seolah apa kau ciptakan ini kok. Ada makhluk yang kecil banget, kalau kita berjalan di satu tempat, ini apa kau ciptakan ini maksudnya? Coba di laut ada makhluk yang plankton, tuh zooplankton itu, Pak. Yang kecil, yang dia dimakan oleh ikan-ikan kecil, Pak. Jumlahnya miliaran diciptakan Allah, belum lagi ikan-ikan yang kecil, belum makhluk-makhluk yang lain yang katakan kita, apa ini maksudnya Allah ciptakan? Semua diciptakan Allah di jagat raya ini, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, semuanya diciptakan punya sisi manfaat. Nggak ada yang tidak manfaat. Subhanallah. Cuma kita kadang-kadang yang belum paham manfaatnya buat apa. Pohon-pohon yang di sekeliling kita, yang ada, yang tumbuh-tumbuh liar, ya, akankah pernah kita pikirkan manfaatnya apa? Kita kadang nggak berpikir, kadang-kadang kagak tahu. Padahal kalau orang-orang yang berpikir, ternyata banyak pohon-pohon yang berada di lingkungan kita itu manfaat, Pak. Subhanallah. Ya, melalui herbal, Pak. Kenapa? Karena kita nggak maksimal menggunakan akal kita, nggak maksimal menggunakan ilmu kita, nggak mau belajar, nggak mau bertanya, nggak mau men-search, mencari. Inilah malasnya kita, Pak. Ya, baik. Kemudian waqala, di Allah juga beriman di surat Ar-Ra'd di ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sungguh pada yang demikian itu, maksudnya bagaimana Allah ciptakan sesuatu yang berada di antara 7 lapis dan 7 bumi, ya. Bagaimana Allah ciptakan jagat raya ini, Allah ciptakan langit. Kalau di surat itu Allah, afala yanzuruna ila sama'i kaifa rufi'at, ya, bumi bagaimana diangkat, ditinggikan, Pak, tanpa menggunakan tiang, ya. Secara logika segala sesuatu yang ditinggikan dan tidak menggunakan tiang tidak akan pernah berdiri, Pak. Tapi langit tanpa tiang, bayangin coba. Pernah nggak kita menggunakan sedikit saja hati kita? Apala yang zuruna ilal ibili kaifa hulikot, itu lihat bagaimana Allah ciptakan di gurun Sahara ada makhluk binatang yang tidak diciptakan di tempat lain. Dia hidup di tempat yang panas, yang bergurun, yang disebut gurun pasir, ya, yaitu onta. Bapak, ada sesuatu yang hebat yang tidak diciptakan Allah selain onta. Dia berjalan berpuluh-puluh kilo, itu sanggup dia tidak minum, Pak, karena dia simpan airnya itu di temboloknya, Pak. Dia simpan air itu, dia bisa berminggu-minggu nggak minum onta itu, Pak. Itu hebatnya, Pak. Ya, makanya ya teknologi secanggih apapun kalau udah menghadapi ciptaan Allah nggak bakal bisa. Ya, mobil, motor bisa berjalan beribu-ribu kilo karena ada bahan bakar. Sekarang ada diciptakan mobil tidak menggunakan bensin, tidak menggunakan bahan bakar, tapi menggunakan listrik. Sepanjang listriknya ada, dia berjalan. Tapi ketika listriknya habis, mati, Pak. Tetap nggak bisa, Pak. Ya, tetap banyak kekurangannya ketika melihat dari sisi ciptaan manusia. Tapi ketika Allah menciptakan sesuatu, tidak ada kekurangannya. Bapak hadirin rahimakumullah. Lihat, Pak, bagaimana Abdullah bin Umar, ya, putranya Umar bin Khattab, ketika bertanya kepada Rasulullah, kemudian qala Rasulullah SAW, maka bersabda Rasulullah SAW, tafakkaru fi ala illah wala tafakkaru fillah. Janganlah sesekali kita berpikirlah kita tentang nikmat Allah, ala, ya, bermakna nikmat.
Ya, dari mana kita bisa memaknai ala nikmat atau karunia? Lihat di surah Ar-Rahman. Ya, ada 33 kali diulang kalimat itu. Apa itu, Pak? Fabi ayyi ala rabbikuma tukazziban. Ya, diulang-ulang kalimat itu mengingatkan kita jangan sampai lupa kita karena sudah banyak dikasih nikmat sama Allah. Ingat terus, jangan sampai lupa. Fabi ayyi ala rabbikuma tukazziban. Makanya tatafakkaru fi ala illah. Berpikirlah kalian tentang apa yang sudah Allah berikan kepada kita nikmat. Nikmat umur, nikmat panjang umur, nikmat sehat, nikmat mata, nikmat hidung, nikmat bersahabat, nikmat silaturahmi, nikmat duduk di majelis taklim, beribu-ribu nikmat setiap saat yang Allah berikan kepada kita. Pikirin itu kata Allah Subhanahu wa taala. Wala tatafakkaru fillah. Jangan kau pikirkan tentang Allah. Nggak bakal mampu kita berpikir, pecah otak kita. Teknologi apa yang mau mikirin tentang Allah nggak bakal bisa. Nggak ada yang mampu. Jangan Allah yang pikirin, tapi makhluk Allah, ciptaan Allah, nikmat Allah, ya. Wa qala Abu Darda, dan Imam Abu Darda radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafakkuru sa'atin khairum min qiyamil walailatin. Tafakkuru sa'atin khairum min qiyamin walailatin. Berpikir sejenak, nggak usah lama-lama, ya, sebentar saja kita berpikir, ya, tentang apa? Tentang ciptaan Allah, tentang nikmat Allah yang menghasilkan bagaimana kita mengagungkan Allah pada akhirnya. Ya, tafakkaru sa'atin khairum min qiyamin walailatin, jauh lebih baik ketika kita menghidupkan malam maupun siangnya dengan ibadah. Artinya kita tadabur Quran, kita qiyamul lail, ya, tapi tidak menggunakan pikiran. Ketika ada seseorang yang berpikir sejenak tentang Allah, tentang ciptaan Allah, menghasilkan menjadi manusia yang taat sama Allah, manusia yang bersyukur kepada Allah, maka itu akan jauh lebih baik. Begitu kata Imam Abu Darda. Wa qala Wahab bin Munabbah, ma talat fikratun mri'in qad illa fahima wa ma fahima illa alima wa ma alima illa amila. Kata Wahab bin Munabbah, ma talat fikratum mri'in qad illa fahima. Ketika seseorang berpikir keras, orang berpikir panjang, orang berpikir terus menggunakan akal pikirannya, menggunakan nuraninya, menggunakan hatinya, berpikir tentang bagaimana ciptaan Allah, ya, bagaimana ciptaan Allah yang ada pada diri kita, pikirin tentang diri kita, ya. Illa fahima, kecuali menghasilkan paham. Sejatinya ketika orang berpikir menghasilkan pengertian. Ngaji berpikir sejenak menghasilkan pengertian. Ngaji berpikir menggunakan akal pikiran, menggunakan ilmu, maka menghasilkan pemahaman, Pak. Nah, kalau sudah paham bagaimana? Wa ma fahima illa alima. Kalau orang sudah paham, pertanda dia sudah dapat ilmu. Ilmu itu dari mana? Dari pemahaman. Kalau nggak paham, orang nggak dapat ilmu. Kenapa kita hari ini bisa mengerti sesuatu? Karena paham. Dari paham itu menghasilkan ilmu. Ya, tidak akan pernah muncul ilmu kalau nggak berusaha dari paham. Mengawali paham itu dari berpikir. Jadi kalau orang tidak berpikir, tidak akan pernah paham. Makanya nggak pernah berubah. Hidupnya biasa-biasa aja karena nggak pernah berpikir. Kenapa kok orang bisa, saya nggak bisa ya? Coba gunakan pikiran kita, merenung. Begitu, Pak. Kalau nggak paham-paham, tanya sama orang yang paham. Bergaul sama orang yang lebih tinggi tingkatannya, cara berpikirnya sama kita. Orang-orang yang sudah maju, tanya, kok bisa maju ente? Kok ente bisa sukses? Kok ente bisa ya begini? Bergaul dan bertanya. Maka akan menghasilkan paham. Kalau sudah paham, dia akan menjadi orang yang punya ilmu. Itu maksudnya prosesnya, Pak. Kenapa kita hari ini datang ngaji? Karena kita nggak paham. Karena kita nggak ngerti. Pengen paham. Kalau sudah paham, kita punya ilmu. Saya mau tanya, kalau ilmu sudah ada pada kita, ilmu sudah kita genggam, ilmu sudah kita kantongin, disimpan di rumah, di gudang, di kamar, apa kita taruh di laci. Itu ilmu kita taruh aja udahlah. Saya taruh aja, saya udah dapat banyak nih ilmu nih.
ngaji di sono dapat, ngaji di sini dapat, ilmu saya taruh aja di kotak dah. Ya, kira-kira begitu apa tidak? Seharusnya diamalkan, Pak, karena kata Syekh Ibnu Munabah belum sampai kepada derajat ilmu. Kalau ilmu itu cuma disimpan, ilmu ditaruh, ilmu nggak dipakai, ilmu nggak diamalkan, dia berkarat, dia akan menghujat kita nanti di yaumil kiamah. Kita akan dituntut sama ilmu, kan ilmu kita banyak kagak dipakai, seperti punya senjata, punya golok. Lama-lama tuh golok bisa bunuh kita sendiri. Ya. Wa ma'alima ila amila, tidak dianggap kita punya ilmu. Ngaji kalau nggak paham-paham namanya belum dapat ilmu. Tapi kalau sudah dapat ilmu, belum dikatakan ilmu kalau ilmu itu belum diamalkan. Wa ma'alima illa amila, belum dikatakan kita punya ilmu, belum dikatakan dia mengerti dan paham lalu punya ilmu kalau ilmu itu belum diamalkan, baru sekedar teori. Gitu loh, Pak ya. Kemudian waqala Bashar al-Hafi, ini seorang ulama besar ya, ahli berpikir. Apa kata beliau? Lau tafakkarun nas fi azamatillah lama asauhu. Seandainya seluruh manusia menggunakan sekeras-kerasnya akal pikirannya untuk mengenal Allah, untuk mengerti keagungan Allah, untuk memahami Allah, siapa Allah, bagaimana Allah, memahami Allah dengan memahami ciptaannya, ya, menggunakan akal pikirannya seluruh manusia. Ya, kita bicara global, universal. Ini kata beliau, kata Bashar al-Hafi, ketika seluruhnya manusia berpikir tentang bagaimana keagungan Allah dengan bisa menciptakan langit, bisa menciptakan bumi, bisa menciptakan laut, beserta bermiliar-miliar makhluk yang ada di dalamnya. Yang setiap makhluk itu dia dikasih makan sama Allah. Siapa yang ngasih makan? Allah. Nggak mungkin mereka bisa dapatkan makan kecuali dengan izin Allah. Bayangkan coba, bermiliar makhluk yang ngasih makan Allah, belum lagi yang di bumi. Jumlahnya miliaran manusia setiap mulutnya itu harus makan. Yang kasih makan siapa? Allah. Sampahnya manusia usaha. Tapi kalau Allah nggak izinkan, nggak makan dia, Pak. Setiap detik Allah bergerak untuk memberi makan makhluk seluruhnya, Pak. Subhanallah, Pak. Ketika manusia berpikir segitu saja, nggak usah gede-gede. Berpikir fi azamatillah lama asauhu. Nggak mungkin ada manusia yang berani melawan Allah. Nggak mungkin ada manusia yang berani maksiat kepada Allah. Nggak mungkin ada makhluk yang berani tidak taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada yang maksiat tuh. Nggak ada yang berzina, nggak ada yang korupsi, nggak ada yang ingkar, nggak ada yang khianat, nggak ada yang nggak sholat. Nggak ada manusia yang gak baik. Semuanya baik dan taat sama Allah. Kalau manusia lebih banyak menggunakan akal dan pikirannya untuk mikirin keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa, kata Bashar al-Hafi. Tapi kenapa hari ini kita saksikan bagaimana manusia sekarang lebih dari separuh manusia yang ingkar kepada Allah, bahkan melawan Allah, bahkan menentang Allah, bahkan menghina Allah hari ini, Pak. Karena dia tidak menggunakan akal pikirannya akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak hadirin rahimakumullah. Kemudian ada seorang syekh namanya Sufyan Asy-Tsauri, Pak, seorang ulama sufi, seorang ahli tasawuf. Ya, kata beliau, ini cerita, Pak, ceritakan seorang sahabat, wa kana Sufyan min syiddati tafakkurihi yabulu dam. Sufyan Asy-Tsauri adalah salah satu tabi'in, seorang ulama, seorang pemikir Islam yang dia gunakan akal pikirannya menghasilkan karya-karya seperti Imam Ghazali, Pak. Tidak ada satu detik pun waktu yang terbuang sia-sia. Dia gunakan untuk semaksimal mungkin akal pikirannya bermanfaat buat diri dia dan buat orang lain. Makanya dia gunakan untuk membuat karya-karya yang mahal. Ini salah satu karya beliau, ya, termasuk Ihya Ulumuddin dan ratusan kitab-kitab lainnya, Pak. Itu karya-karyanya. Nah, ini Syekh Sufyan Asy-Tsauri karena saking keras yang menggunakan akal pikirannya, sampai beliau itu kena penyakit
ya buludam, kencingnya itu darah, Pak. Kalau saking dahsyatnya, enggak lagi berpikir yang lain, dia gunakan akal pikirannya setiap saat, Pak. Sampai kerasnya berpikir. Subhanallah, ya. Ya kita juga ada manusia yang sakit hari ini, Pak, kencing manis, darah tinggi, ada, Pak. Ya, bukan karena kencengnya berpikir, bukan kerasnya berpikir, tapi kebanyakan makan, overdosis, ya. Itu, Pak. Jadi makanya ya ini bedanya kita dengan beliau-beliau, Pak. Itu bedanya, Pak, ya. Makanya pantas kalau beliau bicara ketika manusia sebentar aja berpikir tengah malam, dia nggak tahajud, dia nggak melakukan ibadah, tapi berpikir untuk kemaslahatan manusia, untuk bisa kenal dekat dengan Allah, dia punya bikin karya-karya yang bisa manfaat. Kalau dia pejabat berpikir hari ini besok bagaimana dia bisa mensejahterakan rakyatnya, mensejahterakan umatnya, bagaimana bisa meningkatkan PAD supaya masyarakatnya ekonominya. Dia berpikir seperti itu seorang pejabat, maka pejabat tadi yang tidak tahajud, maka sholat dianggap sudah tahajud. Subhanallah. Ini luar biasa, Pak. Kemudian waqala Yusuf bin Asbad, wa inna dunya lam tukhlaq liyunzura ilaiha bal liyanzura minha ilal akhirah. Kata Yusuf bin Asbad, di dunia diciptakan oleh Allah, dunia tercipta, dunia sudah disiapkan oleh Allah sebelum jauh kita manusia lahir. Dunia sudah diciptakan oleh Allah dengan segala fasilitasnya. Bahkan jauh sebelum Adam tercipta, dunia sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala yang bakal dari tempat tinggal kita hari ini. Dengan segala fasilitasnya, pohon-pohon, ya, binatang-binatang, laut, air, oksigen, semua sudah diciptakan Allah sebagai fasilitas bakal ditinggali yang bernama makhluk bernama manusia. Ya. Inna dunya, sesungguhnya dunia lam tukhlaq liyunzura ilaiha, diciptakan oleh kita bukan karena kita disuruh takjub dengan dunia. Bukan kita disuruh habis-habisan hidup kita buat menyenangkan diri kita dengan fasilitas dunia. Bukan untuk membesarkan dunia. Kita hebatkan diri kita karena kita kepemilikan terhadap dunia, bukan, Pak. Liyunzura ilaiha, bukan untuk karena dunianya, bukan karena sesuatunya, bukan. Tapi bal yanzura biha ilal akhirah, kita gunakan dunia, kita berpikir tentang dunia, bagaimana fasilitas yang kita miliki di dunia ini dari A sampai Z bisa membawa kita menuju selamat akhirat. Ilal akhirah. Jadi kalau kita hidup di dunia tidak gunakan untuk kepentingan akhirat, maka gagal kita di dunia. Sukses kita dianggap oleh Allah, sukses kita disanjung oleh Rasulullah. Ketika hidup di dunia, kita gunakan dunia, kita fasilitasi dunia untuk kepentingan akhirat. Betul? Punya ilmu tidak untuk kenyang di dunia, untuk senang di dunia, untuk bahagia di dunia, untuk kaya di dunia, tapi seluruh fasilitas itu kita gunakan untuk kita demi selamat pulang nanti ke akhirat. Kita bawa bekal yang banyak pulang ke negeri kita, ke kampung kita yang abadi, ke kampung kita yang sebenarnya. Bukan kampung Gang Jambu yang cuma buat nempel doang, buat singgah doang. Yang tinggal di dunia yang kita berada di dalamnya, yang kita punya semuanya, itu cuma sementara, besok kita tinggalin semua. Kita pulang ke kampung kita yang abadi, negeri kita yang abadi, ya, taman-taman yang sudah disiapkan Allah nanti, surga-surga, itu kampung kita yang abadi, Pak. Dari mana? Dari dunia yang kita punya hari ini. Insya Allah mudah-mudahan dunia yang kita punya hari ini akan membawa berdampak positif kepada kehidupan akhirat kita. Amin. Bapak hadirin rahimakumullah, sedikit lagi ada materi-materi atau medan atau area cara berpikir kita dan buah daripada berpikir. Wa'lam annal fikra qad yajri fi amrin yata'allaqu bid-din wa qad yajri fi amrin yata'allaqu bi ghairihi wa inna ma aradna ma yata'allaqu bid-din wa syarahu dzalika yatul. Kata Syekh Ibnu Qudamah, ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya berpikir itu dia akan melalui medan atau proses fi amrin yata'allaqu bid-din, proses perkara yang berhubungan dengan agama. Jadi berpikir tentang agama tadi, Pak, baru akan berdampak kepada
kemanfaatan kita kepada akhirat. Kalau berpikir hanya ke dunia, saya mau tanya, ini lampu hari ini kita bisa nikmatin, hasil dari mana Pak? Lampu yang bisa menerangi dari kegelapan. Siapa pencipta lampu? Thomas Alva Edison, ya seorang dari Jerman ya. Ya, bayangin dia bukan Islam Pak, ya dia non Muslim, beribu-ribu kali percobaan gagal dengan jumlah ribuan dolar mungkin miliaran, berpuluh-puluh tahun sepanjang hidupnya, lebih dari 40 tahun dihabiskan buat menemukan sebuah karya. Cuma bagaimana caranya benda ini bisa menyala dan menerangi. Dari dulu tercipta ratusan tahun yang lalu sampai hari ini karya beliau Pak. Kalau beliau itu orang beriman, maka pasti dia hari ini bahagia. Sayangnya dia tidak beriman Pak. Ya, ini karya Pak. Dari hasil mana Pak? Hasil berpikir. Motor yang kita pakai hari ini, saya mau tanya, karya siapa? Itu yang harus dipikirin Pak. Kita mah nggak pernah berpikir keras, nggak pernah capek-capek Pak mikirin oli, mikirin kok ini mesin tercipta, ini ban bisa begini. Nggak pikir, kita cuma punya duit, kita beli, kita pakai Pak. Ya, seharusnya memang ini adalah yang dibuat oleh karya-karya orang-orang Islam. Ya, tapi memang seperti itulah. Orang Islam nggak perlu capek-capek mikirin bikin kapal terbang, cukup punya duit berangkat haji, gunain kapal. Ya, bisa kemana saja menggunakan kendaraan, cukup kita beli. Nggak perlu mikirin capek Pak waktu kita habis, betul? Nggak bisa ngaji kita Pak. Biarin yang berpikir keras itu orang kafir Pak, orang Yahudi Pak. Dia mikirin kapal, mikirin bikin mobil, macam-macam mobil satu merek beribuan macam-macam. Kita yang atau aja belum kebeli, yang ini udah muncul lagi, kapan kita beli? Kalau ditanya saya kapan Ustaz mau beli, nanti merek terakhir nanti. Berarti menjelang kiamat Pak. Ya nanti terakhir maksudnya begitu ya. Karena merek nggak pernah habis Pak. Ini belum ada, ini masih ada, ini masih lagi edisi baru. Jadi insya Allah mudah-mudahan Pak, kita yang hanya dibekali oleh Allah otak, akal, pikiran dan hati nurani kita untuk menemukan keagungan Allah, menemukan bagaimana Allah ciptakan manusia, ciptakan langit dan seluruh makhluknya. Insya Allah itu adalah daripada ciptaan yang sejati. Insya Allah kita menemukan Allah, kita bisa berjumpa dengan Allah dengan ilmu kita. Dan yakin dengan ilmu akan menghasilkan Islam, menghasilkan iman dan takwa. Amin. Insya Allah mudah-mudahan jangan pernah kita merasa pesimis ketika kita hari ini memang gagal terus gunakan akal dan pikiran kita berpikir. Menghasilkan sesuatu yang bisa manfaat kepada orang lain. Ya, insya Allah. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan sekilas, tidak panjang lebar, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan ada satu hal barangkali yang ada satu intisari daripada kajian kita ini, kita yang hari ini sudah maksimal berupaya, berusaha, bekerja, beraktivitas, memiliki sebuah karya, apapun kita hari ini, yakinkan diri kita hari ini, apapun perjalanan kita dari muda, dari sampai hari ini di usia kita ini, kita sudah punya karya yang terbesar. Apa karya kita? Kita sudah bisa punya sesuatu yang kita banggakan, satu keluarga kita. Ya, keluarga kita adalah karya kita, hasil berpikir. Ya, bagaimana anak kita sukses, hasil berpikir. Kalau kita nggak berpikir, boleh jadi anak kita nggak sukses hari ini. Kalau kita nggak berpikir, boleh jadi kita nggak punya apa-apa hari ini, Pak. Karena kita berpikir. Insya Allah berpikir satu hal tadi, insya Allah membawa dampak positif bagi kehidupan kita sampai nanti kita menuju akhirat. Demikian, saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikian yang sekalian penjelasan tentang keutamaan berpikir dalam upaya pemahaman. Jadi teruslah berpikir dan jangan berpikir tentang Allah, tapi berpikirlah tentang ciptaan Allah. Bagaimana Allah menciptakan langit, meninggikan langit tanpa ada tiangnya, dibarengi dengan matahari dengan sinarnya, begitu juga dengan bulan dan bintang dengan cahayanya. Oleh karenanya bersyukur kita pada hari ini mendapat pemahaman tentang penjelasan pemahaman berpikir dalam upaya memperoleh pemahaman.
Dan selanjutnya seperti biasa, mungkin belum kita masih ada waktu sejenak. Mari kita sama-sama atau silakan bisa bertanya satu orang saja Pak, mengingat waktu sudah mendekat. Silakan. Ya, silakan Pak Bisi. Ya, fadhil Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyatukan hati dengan akal kita, pikiran supaya hati dan akal selalu berlawanan, berbeda pikiran. Kontradiktif. Menyatukan akal sama hati gitu. Oh, subhanallah ya. Luar biasa. Ini sebagai pertanyaan dan penutup, sebetulnya bukan pertanyaan nih, tadi menyimpulkan ya. Karena itu belum kesentuh ya. Memang ada rencana mau menjelaskan itu Pak, atau perbedaan akal dan hati Pak. Bapak hadirin rahimakumullah, akal itu adalah fasilitas yang diberikan Allah kepada makhluk yang bernama manusia. Akal juga diberikan kepada makhluk yang bernama jin. Ya dulu Azazil iblis itu juga diberikan akal Pak. Ya, dengan akal itu orang bisa beraktivitas, bisa melakukan apapun, ya, bisa berada pada tempat yang paling rendah menuju tempat yang paling tinggi, di kehidupan yang sederhana sampai kehidupan yang paling hebat menggunakan akal. Tapi apakah akal itu bisa menemukan Allah? Akal itu bisa menemukan kebenaran? Akal tidak akan pernah bisa menemukan kebenaran. Dia tidak bisa memprediksi ini benar apa tidak, ini batil apa hak, nggak bisa. Akal itu mentok, nggak bisa Pak. Makanya ada manusia yang menggunakan akal, dia tidak akan pernah menemukan Allah. Ya, alibi dia tidak akan bisa menemukan Allah Pak, karena akal itu tercipta bukan, dan dia tidak akan pernah menemukan Allah. Jadi di mana bisa menemukan Allah? Di hati, di nurani, di batin, di kolbu. Makanya ketika manusia berpikir, selesai sudah berpikirnya ketika manusia itu tidur. Coba Pak, Bapak sedang pusing karena lelah berpikir, capek yang kita pikirin, begitu banyak masalah, nggak pernah selesai, tidur sejenak, selesai berpikir. Kapan bisa selesai pikir? Kalau kita berhenti berpikir, entah diam atau tidur. Ya. Tapi ketika kita menggunakan hati nurani kita, kolbu, fuad, lub, ada sesuatu yang luar biasa di luar akal, di luar pikiran. Dan dia tidak akan pernah berhenti terus berpikir, zikrullah, kapanpun, bahkan ketika dia tidur masih dianggap hidup dia punya jiwanya. Di mana itu? Di hati. Ia bisa menemukan Allah, bisa mengenali Allah, bisa dekat dengan Allah dengan hati melalui wasilah akal. Wasilah Pak. Walaupun akal itu tidak menjamin manusia bisa menemukan Allah, bisa memahami Allah. Ya, jadi wasilahnya akal untuk bisa berpikir, tapi jangan pernah menyangka bahwa akal itu akan menemukan Allah. Di mana adanya Allah? Zikrullah di hati, Pak. Baru kita bisa menemukan Allah. Ya. Jadi wajar ketika kadang-kadang kita ini sudah paham agama. Bagaimana Allah melarang kita ini bermaksiat, berbuat dosa, dusta, ya, muru'ah, musyrik, korupsi, berbuat nista, ghibah kepada orang lain, namimah, ya, menghancurkan kehidupan orang lain. Ya, hati kita paham, Pak. Ya, akal kita bahkan berpikir bagaimana caranya kita menghancurkan orang lain. Gunakan fasilitas akal, tapi hati menolak. Makanya terjadi kontradiktif. Di mana fungsinya agama? Agama menjadi wasit, agama menjadi media. Dia menetralisir antara perdebatan yang nggak pernah selesai antara akal dengan hati manusia. Disitulah fungsi agama. Disitulah fungsi Quran. Disitulah fungsi hadis Nabi. Disitulah fungsi petua-petua, ustadz, para kiai. Kata ustadz, waduh, kan nggak boleh begini. Terjadi perdebatan antara akal, nafsu dengan hati. Baru bisa menemukan kebenaran, Pak. Kolaborasi antara akal, ya, dengan
hati kita dengan nurani. Makanya Allah bukan ada di akal. Allah nggak bisa menemukan di akal, tapi Allah berada di hati manusia. Makanya ketika ada dua manusia, ada satu manusia dia punya dua hati, Allah tidak akan ada berada di dalamnya. Cukup hati itu, cukup ada Allah saja, jangan ada dunia di dalamnya. Jangan ada akal apapun di dalam satu hati manusia. Cukup ada Allah saja, baru Allah bersemayam di dalamnya. Demikian barangkali Pak Bisri, terjadi perdebatan, cukup agama menjadi wasit, Quran menjadi wasit, Allah menjadi wasit. Demikian, terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah.